Halo teman-teman semua, kemarin saya ada dapat cerita menarik dari beberapa ABK KM Lambelu. Mereka bilang ketika kapal sedang sandar di Balikpapan, ternyata ada 3 penumpang KM Labobar yang naik ke kapal KM Lambelu. Kru kapal Lambelu sudah bilang dan memperingatkan kepada penumpang ini kalau mereka salah naik kapal. Dan kebetulan juga KM Lambelu dan KM Labobar ini sedang sandar bareng di pelabuhan Balikpapan. Nah, sangat disayangkan penumpang ini tidak mau mendengarkan dan tetap ngotot kalau KM Lambelu ini yang dia naiki adalah KM Labobar. Kejadian ini asli dan nyata ya teman-teman, yaitu pada tanggal 9 Juni tahun 2018. Ada 3 orang yang naik dari Balikpapan dan ingin ke Surabaya. Mereka seharusnya naik kapal Labobar dengan tujuan Surabaya. Malah mereka bertiga ini naik kapalnya KM Lambelu dengan tujuan Pantoloan. Dan kebetulannya lagi, kedua kapal ini sama-sama berangkat di jam yang sama. Alhasil ketiga penumpang ini turun di Pantoloan. Nah, dari contoh di atas, saya ingin kasih tahu perbedaan antara KM Labobar dan KM Lambelu, biar nantinya tidak ada kejadian serupa lagi. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang baru tahu channel saya ini, saya sudah membahas tentang Pelni dari tahun 2012. Jadi saya bukan anak kemarin sore. Dan jangan lupa untuk di-subscribe tombol subscribe-nya yang di bawah ini ya, di channel saya ini pastinya. Dan kalau boleh di-subscribe juga tombol like-nya ya teman-teman. Oke, kita mulai. Fakta yang pertama adalah dari nama kapal itu sendiri, yaitu KM Labobar memiliki nama Labobar dan KM Lambelu memiliki nama Lambelu. Nah, di sini biar teman-teman jelas dulu ya, takutnya mereka ini memakai nama samaran. Siapa tahu ngakunya Labobar, ternyata nama aslinya Tidar, ya kan? Yang kedua, fakta yang kedua adalah nama kapal ini sama-sama memiliki huruf depan L dan sama-sama memiliki 7 huruf. Nggak percaya? Ayo kita eja ya. Labobar itu terdiri dari huruf L, A, B, O, B, A, R. Dan dibaca Labobar. Dan untuk Lambelu itu memiliki huruf L, A, M, B, E, L, U. Dan dibaca Lambelu. Jadi mereka ini memakai nama asli dan bukan memakai nama samaran ya. Yang seperti contohnya, sebut saja nama saya Bunga. Selanjutnya, fakta yang ketiga adalah rute kapal ini berbeda. KM Labobar memiliki rute dari Surabaya menuju Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, Jayapura, dan rutenya ini pulang pergi ya. Sedangkan untuk KM Lambelu, rutenya dari Bau-Bau, Makassar, Parepare, Balikpapan, Pantoloan, Tarakan, Nunukan, balik lagi ke Balikpapan, Makassar, Larantuka, dan Maumere. Dan rutenya ini pulang pergi. Jadi intinya teman-teman harus tahu rute kapalnya ini arah kemana, biar nantinya tidak salah naik ke kapal. Selanjutnya, fakta yang keempat adalah, ini saya serius ya teman-teman, ternyata personel awak dan kru kapal di kedua kapal ini tidak sama. Kecuali terjadi perolingan antara kedua kapal ini ya, yang dari Labobar pindah ke Lambelu dan dari Lambelu pindah ke Labobar. Fakta yang kelima adalah KM Labobar mampu mengangkut barang kontainer sebanyak 37 UTS kontainer di bagian depan kapalnya. Sementara untuk KM Lambelu hanya mengangkut barang curah saja, jadi tidak mengangkut barang kontainer. Fakta yang keenam adalah KM Labobar memiliki 10 skoci kapal yang terdiri dari 5 kiri dan 5 kanan, sementara KM Lambelu memiliki 12 skoci kapal yang terdiri dari 6 sisi kiri dan 6 sisi kanan. Jadi kalian bisa menghitung ya, jika ada 5 skoci kapal berarti itu adalah Labobar, dan kalau terdapat 6 skoci kapal di atasnya itu berarti itu adalah KM Lambelu. Fakta yang ketujuh adalah KM Lambelu adalah kapal yang ke-18 milik Pelni yang dibangun di galangan Jerman pada tahun 1997. Sementara KM Labobar adalah kapal ke-23 milik Pelni yang dibangun di galangan Jerman pada tahun 2004. Fakta yang ke-8 adalah isi dalam dek kedua kapal ini berbeda, dan letak perbedaannya ini terdapat di dek 5. Fakta yang ke-9 adalah
KM Lambelu memiliki kamar kelas 1, yaitu 1A 1B, kelas 2, 2A 2B, kelas 3, dan kelas ekonomi. Sementara KM Labobar hanya memiliki kamar kelas 1A dan B, dan kamar kelas ekonomi. Fakta yang ke-10 adalah, di KM Lambelu, penumpang bisa keluar melihat lautan dan menghirup udara segar di dek 5. Sementara di KM Labobar, tidak memiliki dek 5 bagian luar. Fakta yang ke-11 adalah, jumlah angkut penumpang di KM Lambelu adalah 2003 penumpang, sementara jumlah angkut penumpang di KM Labobar adalah 3084 penumpang. Dan itu belum termasuk awak kru kapalnya. Fakta yang ke-12 adalah, call sign dan nomor IMO kedua kapal ini berbeda. Fakta yang ke-13 adalah, kecepatan kapal saat berlayar berbeda. Untuk KM Labobar, kapalnya berlayar dengan kecepatan 18-19 knot. Sementara untuk KM Lambelu, berlayar dengan kecepatan 16-17 knot. Jika kedua kapal ini masih dalam kondisi baru dari Jerman, maka KM Lambelu memiliki kecepatan maksimal sekitar 20,3 knot, dan KM Labobar memiliki kecepatan maksimalnya 22,3 knot. Fakta yang ke-14 adalah, kedua kapal ini memiliki pelabuhan registrasi yang berbeda. Dulu KM Labobar memiliki pelabuhan registrasi di Ambon, sementara KM Lambelu memiliki pelabuhan registrasi di Kendari. Fakta yang ke-15 adalah, bobot berat kedua kapal ini berbeda. KM Lambelu memiliki bobot sekitar 14.800 gross ton, sementara KM Labobar memiliki bobot sekitar 15.100 gross ton. Fakta yang ke-16 adalah, kapal Labobar pernah bertabrakan dengan kapal swasta, dan KM Lambelu pernah ditabrak sama kapal saat sedang labuh jangkar. Dan kedua insiden kapal ini sama-sama di Surabaya. Incredible. Fakta yang ke-17 adalah, tiang yang berada di knalpot kapal KM Labobar berada di bagian depan. Sementara posisi tiang yang ada di knalpot kapal KM Lambelu berada di bagian belakang. Coba perhatikan gambar ini secara baik-baik. Beda bukan? Dan yang terakhir, fakta yang ke-18 adalah, nama KM Labobar diambil dari nama Gunung Labobar yang terletak di Pulau Kecamatan Huar Labobar, Maluku Tenggara Barat. Sedangkan KM Lambelu diambil dari nama Gunung Lambelu yang terdapat di Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dan itu tadi adalah beberapa fakta seputar KM Lambelu dan KM Labobar. Nanti akan saya bahas secara lengkap dan detail di video histori kapalnya. Kak, kapan sih tayang video historinya, Kak? Tunggu saja di channel saya ini ya. Makanya, biar tidak ketinggalan info video terupdate-nya, teman-teman subscribe dulu tuh, tulisan subscribe-nya. Di-subscribe dulu itu, dan kalau bisa di-subscribe juga tombol like-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Humsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan salam seluas-luasnya.